Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yusrul Hana. Mari belajar matematika bersama. Di channel ini jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusrul Hana. Mari kita bersama-sama belajar matematika secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika untuk ukuran letak data bagian kuartil. Kuartil atau disimbolkan dengan Q adalah data terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau disebut juga dengan kuartil 1, disingkat atau disimbolkan dengan Q1. Yang kedua adalah kuartil tengah atau Q2, disebut juga median, dan yang ketiga adalah kuartil 3 atau Q3 atau kuartil atas, disimbolkan dengan Q3. Data terurut yang dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian mempunyai bagian yang sama sebesar 25%. Untuk letak Q1 terletak di antara 1/4 bagian atau di tengah-tengah antara bagian yang pertama dan kedua. Untuk Q2 di tengah-tengah seluruh data atau disebut juga nilai tengah atau median. Dan yang ketiga adalah kuartil atas atau Q3 terletak di 3/4 bagian atau terletak di tengah-tengah antara bagian yang ketiga dan bagian yang keempat. Kuartil data tunggal, contohnya, tentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berikut. Untuk yang pertama, langkahnya adalah mengurutkan data. Ini data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil dan sampai yang terbesar. Di sini untuk soal yang A ada banyaknya datum atau N sebanyak 7 atau datanya adalah ganjil. Untuk menentukan nilai tengah di tengah-tengah dari seluruh data atau untuk menentukan Q2, jadi data dibagi menjadi 2 terlebih dahulu. Karena datanya ganjil yaitu 7, maka tengah-tengah berupa bilangan yaitu angka 5. Sehingga setengah bagian ini ada 3 bagian, ada 3 datum, dan setengah bagian yang atas ada 3 datum. Nah, tengah-tengahnya pas di angka 5 sehingga Q2 sama dengan 5. Bagian yang pertama dibagi menjadi 2 lagi. Kebetulan ini datanya ganjil. Jika dibagi menjadi 2, pas di tengah-tengah ada di angka 4. Sehingga nilai Q1 sama dengan 4. Dan bagian yang kedua, bagian yang atas, dibagi menjadi 2 lagi. Kebetulan datanya juga ganjil yaitu 3, tepat di tengah-tengahnya yaitu angka 6, sehingga Q3 sama dengan 6. Berikutnya untuk soal yang B, di data diurutkan terlebih dahulu. Di sini ada, kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 datum atau banyaknya datum sama dengan 10 atau N sama dengan 10. Jika dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka setiap bagian adalah 5 datum. Nah, tepat di tengah-tengah di antara 2 bagian ini, tepatnya di tengah-tengah antara 3 dan 4, sehingga Q2 sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Bagian yang bawah dibagi menjadi 2, kebetulan data
banyaknya datum di sini, satu bagiannya ada 5, bagian yang pertama, sehingga tepat di tengah-tengah yaitu di angka 3, sehingga Q1 sama dengan 3. Untuk bagian yang atas dibagi 2, tepat di tengah-tengah bagiannya di angka 6, sehingga Q3 sama dengan 6. Berikutnya untuk soal yang C, data diurutkan terlebih dahulu. Kemudian di sini banyaknya datum ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga jika dibagi menjadi 2 bagian, maka setiap bagian mendapatkan 4 datum. Nah, tepat di tengah-tengah adalah Q2 atau nilai tengah di antara angka 3 dan 4, sehingga Q2 sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Kemudian bagian yang bawah dibagi menjadi 2 bagian. Setiap bagian ini datanya genap, sehingga di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah antara 2 bagian, antara bagian 1 dan bagian 2, yaitu untuk nilai Q1, dan Q1 nya sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk bagian yang atas juga dibagi menjadi 2. Nah, tepat di tengah-tengahnya di antara 4 dan 5, sehingga Q3 nya terletak di antara 4 dan 5. Nilainya Q3 sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Berikutnya adalah jangkauan kuartil atau JQ dan simpangan kuartil atau QD. Dengan rumus JQ sama dengan Q3 kurang Q1 dan simpangan kuartil atau QD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Contohnya adalah tentukan nilai kuartil 1, kuartil 3 dan simpangan kuartil dari data berikut. Yang pertama, data diurutkan terlebih dahulu. Di sini datanya atau banyaknya data atau N sama dengan 16. Sehingga dari data 16 dibagi menjadi 2 bagian yang sama, satu bagiannya 8 datum. Dari bagian yang pertama kemudian dibagi menjadi 2 lagi untuk menentukan Q1. Jadi 4 datum 3, 4, 5, 6 7, 7, 8, 9 di antara 6 dan 7 adalah letak Q1, sehingga Q1 nya sama dengan 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Kemudian menentukan Q3 adalah dengan bagian yang kedua dibagi 2, yaitu dari datum ke 9, 10, 11, 12, sehingga datumnya terletak di antara datum ke 11 dan 12, sehingga Q3 sama dengan 11 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 11,5. Jadi simpangan kuartil sama dengan Q3 kurangi 1 dibagi 2 sama dengan Q3 nya adalah 11,5 dikurangi 6,5 untuk Q1 dibagi 2 sama dengan 2,5. Sehingga kesimpulannya adalah simpangan kuartil sama dengan 2,5. Selanjutnya kuartil data kelompok. Rumusnya GI sama dengan TBI ditambah I per 4 kali N dikurangi FK dibagi FGI kali P. Di sini GI nya adalah kuartil kelas ke I. Nah, nanti untuk menentukan kuartil 1 berarti I nya diganti dengan 1. Untuk menentukan kuartil 2 I nya diganti dengan 2, dan untuk menentukan kuartil 3 I nya diganti dengan 3. N adalah jumlah seluruh data atau jumlah frekuensi. TBI adalah tepi bawah kelas kuartil ke I.
FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, FKI frekuensi kelas kuartil ke I, dan P adalah panjang kelas. Contoh kuartil data kelompok adalah tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Untuk menentukan Q1, berarti I diganti dengan 1 sehingga QI menjadi Q1 sama dengan TBI menjadi TB1, I per 4N menjadi 1 per 4N kurangi FK dibagi FQ1 kalikan dengan P. Yang pertama kita lakukan adalah mencari jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi di sini 7 ditambah 13 ditambah 20 ditambah 12 dan ditambah 8 sama dengan 60. Jadi N-nya sama dengan 60. Kemudian kita menentukan letak kuartil 1 pada data ke seperempat N, sehingga seperempat kali N-nya adalah 60, seperempat kali 60 sama dengan 15. Data ke-15 pada kelas ke-2. Bagaimana menentukan data ke-15? Nah, untuk kelas pertama ini datanya ada di data atau datum ke-1 sampai datum ke-7. Selanjutnya untuk kelas kedua datum ke-8 sampai datum ke-20. Jadi 20 itu dari 7 ditambah 13. Kemudian untuk kelas ketiga datum ke-21 sampai datum ke-40. Jadi 20 tambah 20 40. Datum ke-41 terletak pada kelas ke-4 sampai dengan datum ke-52. Terakhir kelas ke-5 itu adalah datum ke-53 sampai datum ke-60. Sehingga data kelas ke-15 terletak pada kelas kedua. Jadi 7 ditambah 13 adalah 20. Di sini ada 20 data, sehingga data ke-15 terletak di kelas 2. Karena di kelas 1 datum ke-1 sampai datum ke-7. Sehingga datum ke-8 sampai datum ke-20 ada pada kelas kedua. Selanjutnya menentukan TB1, batas bawah dari kelas kedua yaitu 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 1 adalah 7. Jadi frekuensi kelas kuartil 2, frekuensi kelas kuartil 1 adalah 13. Nah, sebelumnya dijumlahkan sama dengan 7. Kemudian frekuensi kelas Q1 atau kuartil 1 adalah 13 dan panjang kelas adalah 10. Lalu kita substitusikan ke rumusnya Q1 sama dengan TB1 ditambah 1 per 4N dikurangi FK dibagi FQ1 kalikan P. Kita substitusikan TB1 sama dengan 29,5 seperempat N, N-nya kita ganti dengan 60. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil adalah 7 dan frekuensi kuartil ke-1 adalah 13 dan panjang kelas adalah 10. Selanjutnya kita hitung 29,5 tetap, seperempat kali 60 adalah 15, min 7 tetap, dibagi 13 tetap, dan dikalikan 10 ini juga tetap. Selanjutnya kita hitung 29,5 adalah tetap, ditambah 15 kurangi 7 adalah 8, dibagi dengan 13 nya tetap, kali dengan 10. Selanjutnya yang kita hitung adalah 8 kali 10
dibagi 13 sama dengan 6,15. Lalu hasil akhirnya adalah kita jumlahkan 29,5 ditambah 6,15 sama dengan 35,65. Sehingga kuartil 1 sama dengan 35,65. Menentukan kuartil tengah atau Q2 atau disebut juga median dari data berikut. Dari rumus umum QI, I-nya diganti dengan 2 sehingga Q2 sama dengan TB2 ditambah 2/4N dikurangi FK dibagi dengan FK2 dikalikan dengan P. Yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan frekuensi atau menentukan N-nya hingga N sama dengan 60. Menentukan letak kelas Q2 pada data ke 2/4N atau setengah dari N sama dengan 2/4 atau setengah dari 60 sama dengan 30. Data ke-30 pada kelas ketiga yaitu 40 sampai 49. Data ke-30 seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada kelas pertama itu data ke-1 sampai ke-7, kelas kedua data ke-8 sampai ke-20, data ketiga adalah data ke-21 sampai ke-40. Nah, data ke-30 terletak di kelas ketiga, sehingga intervalnya adalah 40 sampai dengan 49. Lalu kita tentukan tepi bawah kuartil adalah 40 dikurangi 0,5. Jadi batas bawahnya 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Selanjutnya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya adalah ini 40 sampai 49, frekuensinya 20. Jika jumlah frekuensi sebelum kelas berarti 7 ditambah 13 yaitu 20. Frekuensi kuartil adalah 20, frekuensi kuartil kedua ya, sama dengan 20. Selanjutnya adalah panjang kelas sama dengan 10. Panjang kelas 20 sampai 29. Jika kita jejer atau kita jabarkan satu persatu, ada 10 data. Selanjutnya kita substitusikan ke rumusnya Q2. Untuk TB2 sama dengan 39,5, kita substitusi 2/4 kali N, N-nya sama dengan 60. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil adalah 20 dan frekuensi kelas kuartil 2 adalah 20 dan panjang kelas adalah 10. Lalu kita hitung Q2 sama dengan 39,5 tetap ya, ini ditambah dengan 2/4 dari 60 atau setengahnya dari 60 adalah 30 min 20 tetap dibagi dengan frekuensi kuartil kelas kedua, frekuensi kelas kuartil kedua yaitu 20 dikalikan dengan panjang kelas yaitu 10, jadi tetap. Lalu sama dengan 39,5 tetap. Sekarang kita hitung 30 kurangi 20 yaitu 10. 20 nya tetap dan 10 tetap. Selanjutnya kita hitung 39,5 tetap ditambah 10 dibagi 20 adalah setengah. Setengah dari 10 sama dengan 5. Lalu kita jumlahkan 39,5 ditambah 5 sama dengan 44,5. Sehingga kesimpulannya adalah kuartil tengah atau Q2 sama dengan 44,5. Menentukan kuartil atas atau Q3 dari data yang ada dalam tabel. Rumusnya Q3 sama dengan TB3, jadi tadinya QI, I-nya diganti dengan 3 ya. Q3 sama dengan TB3 ditambah 3/4N dikurangi FK dibagi FQ3 kalikan P. Pertama kita lakukan adalah menentukan jumlah frekuensi
Karena soalnya sama dengan Q1 dan Q2, maka jumlah frekuensinya masih sama, yaitu 60. Letak kelas Q3 pada data ke 3/4N, atau 3/4 kalikan N-nya sama dengan 60, sehingga 3/4 dari 60 adalah 45. Data ke-45 pada kelas keempat, yaitu pada interval 50 sampai 59. Kemudian tepi bawah kelas kuartil 3, yaitu batas bawah, yaitu 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 3, yaitu 7 ditambah 13 ditambah 20 sama dengan 40. Frekuensi kuartil ketiga adalah 12 dan panjang kelas sama dengan 10. Lalu kita substitusikan ke rumus Q3. TB3 sama dengan TB3 sama dengan 49,5 ditambah dengan 3/4 dari 60 dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, yaitu 40, dibagi dengan frekuensi pada kuartil ketiga adalah 12 dan panjang kelasnya adalah 10. Lalu kita hitung. Q3 sama dengan 49,5, ini tetap dulu ya, biarkan seperti ini, ditambah dengan 3/4 dari 60 adalah 45, dikurangi dengan 40, biarkan 40, dibagi dengan 12, tetap 12, dikalikan dengan 10. Jadi yang kita hitung adalah hanya 3/4 kali 60. Selanjutnya Q3 sama dengan 49,5 masih tetap, ditambah dengan yang kita hitung adalah 45 dikurangi 40 sama dengan 5, dibagi dengan 12, 12 tetap, dan kalikan dengan 10 juga masih tetap 10. Selanjutnya Q3 sama dengan 49,5 ditambah 5 kali 10 dibagi 12, atau 5 dibagi 12 kali 10 sama saja, hasilnya adalah 4,17. Lalu kita jumlahkan 49,5 ditambah 4,17 sama dengan 53,67. Jadi nilai kuartil atas atau Q3 sama dengan 53,67. Sekian dulu video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.